Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Nuryani dengan NIM 1920201076. Kakak dari kelas PGMI 2 angkatan 2019 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di video kali ini kakak akan menjelaskan materi mengenai penyajian data statistik. Di dalam penyajian data statistik itu materinya sangat banyak sekali. Nah, ini khususnya kakak akan menjelaskan mengenai cara membuat tabel frekuensi di dalam penyajian data statistik. Video kali ini juga kakak akan menjelaskan macam-macam diagram dalam penyajian data statistik. Nah, sebelum kakak mulai untuk menjelaskan kepada kalian, baiknya kita memulainya dengan berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, berdoa udah. Nah, kakak sekarang mau mengajak adik-adik sekalian untuk tepuk apa kabar secara bersama-sama. Ikutin kakak ya, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk apa kabar? Apa kabar? Sehat-sehat? Baik-baik? Ceria? Semangat! Hore! Nah, kakak harap dengan kita udah tepuk apa kabar tadi, kita belajarnya dengan ceria dan semangat ya. Nah, gimana? Udah siap belum adik-adik sekalian untuk mulai pembelajaran? Nah, adik-adik udah siap belum untuk mendengarkan penjelasan dari kakak? Siap-siap ya. Nah, sebelum membuat tabel frekuensi di dalam penyajian data statistik, kita harus mengenal makna dari data dan statistik. Coba adik-adik ada yang tahu nggak apa itu data dan apa itu statistik? Nah, kalau masih banyak yang bingung, langsung kakak jelasin ya. Nah, coba nih ketika adik-adik sekalian datang ke sebuah desa, adik-adik akan melihat sebuah papan yang berisikan jumlah penduduk di desa tersebut. Nah, dan di papan tersebut kita akan mengetahui berapa jumlah penduduk laki-laki, berapa jumlah penduduk perempuan, berapa kepala keluarga di desa tersebut, berapa bayi yang baru lahir di desa tersebut, dan data yang lainnya. Pada papan data tersebut akan muncul sebuah angka yang menunjukkan jumlah data pada suatu wilayah. Nah, jadi data itu apa sih? Nah, data adalah suatu keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan suatu dasar kesimpulan. Data dalam matematika biasanya dalam bentuk bilangan-bilangan. Nah, kemudian statistika. Apa ya arti dari statistika? Jadi adik-adik sekalian, statistika adalah ilmu yang berhubungan dengan pengumpulan data, pemerolehan data, pengolahan data, atau penarikan suatu kesimpulan terhadap suatu data yang diperoleh. Nah, adik-adik udah tahu tuh makna dari data dan makna dari statistika. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara membuat tabel frekuensi. Nah, agar adik-adik sekalian dapat membuat tabel frekuensi, yang pertama kita harus punya data itu sendiri. Nah, jadi langkah pertama yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data sendiri merupakan suatu proses pengumpulan data yang diambil melalui pengukuran, pendataan, survei, dan lain sebagainya. Kakak kasih contoh ya, misalnya adik-adik sekalian disuruh untuk mengumpulkan data tinggi badan teman sekelas adik-adik. Nah, ini tampilan contoh dari pengumpulan data yang adik-adik dapatkan. Nah, kalau misalnya adik-adik udah dapat datanya, langkah kedua yaitu pengurutan data. Nah, adik-adik pasti tahu dong arti dari pengurutan data. Jadi pengurutan data itu mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar atau yang tertinggi. Jadi ini tampilan pengurutan data dari data sebelumnya yang adik-adik dapatkan ya. Yang di atas merupakan contoh data yang adik-adik dapatkan yang belum diurutkan. Nah, setelah diurutkan gambarnya ada ini. Nah, setelah diurutkan, nah jadi 2 langkah udah terselesaikan nih.
Yang pertama yaitu pengumpulan data, dan yang kedua yaitu pengurutan data. Nah, setelah kedua proses ini sudah terlewati, baru kita bisa membuat tabel frekuensi. Nah, ini merupakan contoh dari tampilan dari frekuensi. Coba adik-adik pahami ya. Mudah kan? Jadi dari atas ke bawah kita susun dari tinggi badan yang terendah kemudian yang terbesar. Nah, frekuensi sendiri itu artinya berapa jumlah dari data tersebut. Nah, frekuensi di sini bisa kita artikan dengan kali bilangan tersebut muncul, atau bisa kasih pemahaman lain, yaitu berapa teman-teman sekelas adik yang tingginya sesuai dengan data tersebut. Nah, gimana adik-adik udah paham belum? Mudah kan cara membuat tabel frekuensi? Selanjutnya kakak akan mengenalkan macam-macam diagram dalam penyajian data statistik. Jadi di dalam penyajian data statistik itu juga punya macam-macam diagramnya loh. Yang pertama ada diagram bata. Yang kedua itu ada diagram garis. Di dalam materi penyajian data statistik itu juga punya diagram gambar loh. Nah, tampilannya seperti ini nih. Selanjutnya diagram lingkaran. Nah, jadi itu adik-adik semacam dari diagram penyajian data statistik. Nah, kita hari ini udah membahas tata cara bagaimana cara membuat tabel frekuensi nih. Terus kakak juga udah mengenalkan ke adik-adik macam dari diagram penyajian data statistik. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara penyelesaian dan membuat dari masing-masing diagram yang udah kakak jelasin tadi. Kalau di awal tadi kita mengawali pembelajaran dengan berdoa, begitupun bagaimana kita menutup pembelajaran kali ini. Kita berdoa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikian penjelasan dari kakak mengenai materi penyajian data statistik. Apabila kakak ada salah kata, mohon maaf. Kepada Allah kakak mohon ampun. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.